Halo para guru inspiratif. Perkenalkan, nama saya Diah Citrawardani. Saya adalah guru yang semenjak tahun 2019 dipercaya untuk mengajar di kelas tinggi, yaitu kelas 6 di SD Lewi Gajah Mandiri 1. Saat ini saya akan menceritakan pengalaman terbaik saya pada saat mengajar atau orang-orang sering menyebutnya dengan istilah best practice. Untuk itu, mari kita mulai kisahnya. Tahukah para guru inspiratif bahwa salah satu tugas utama dari guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Adapun salah satu tugasnya yang tadi sudah saya sebutkan adalah mendidik. Mendidik sendiri menurut KBBI artinya adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang. Nah, dalam pengubahan sikap seseorang tentu saja diperlukan sebuah pembiasaan. Pembiasaan sendiri artinya adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang agar sesuatu tersebut dapat menjadi kebiasaan. Karena dilakukan secara berulang-ulang, maka diperlukan sebuah sistem kendali yang dapat mengawasi dan mengevaluasi untuk memastikan tujuan pembiasaan tersebut tercapai. Sistem kendali yang digunakan oleh penulis untuk mencapai tujuan pembiasaan adalah sistem reward and punishment. Nah, selanjutnya, apa sih latar belakang penulis melakukan best practice ini? Latar belakang penulis melakukan pembiasaan perubahan perilaku dengan sistem reward and punishment adalah adanya siswa yang masih melanggar tata tertib sekolah. Pelanggaran tata tertib yang pernah dilakukan oleh peserta didik di kelas 6 yang oleh penulis ajar diantaranya adalah tidak menggunakan atribut seragam dengan lengkap, berbicara kasar, mengejek teman, berkelahi, dan tidak meminta izin saat meminjam barang. Penyebab pelanggaran tata tertib tersebut salah satunya diakibatkan oleh kurangnya kontrol diri maupun kontrol lingkungan. Untuk itu, penulis sebagai guru yang memiliki tugas mendidik siswa mengembangkan sebuah inovasi pembelajaran sebagai bentuk kontrol lingkungan agar kegiatan pembiasaan perubahan perilaku siswa dapat tercapai. Adapun inovasi atau praktik baik yang penulis coba kembangkan dinamakan dengan perang bintang. Lalu, apa yang dimaksud dengan perang bintang? Perang bintang merupakan sebuah sistem aturan yang divisualisasikan dalam sebuah papan reward. Seperti yang telah penulis bahas sebelumnya, tujuan dari perang bintang ini adalah sebagai kontrol peserta didik dalam berperilaku di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Lalu, mengapa disebut dengan perang bintang? Hal ini dikarenakan siswa berkompetisi untuk mendapatkan dan mempertahankan jumlah bintang kelompoknya dengan cara berperilaku baik dan mematuhi aturan. Lalu, apakah perang bintang memenuhi kriteria pembelajaran berdiferensiasi? Belajar sendiri, menurut W.H. Boston, adalah perubahan tingkah laku pada diri individu dan individu dengan lingkungannya. Perang bintang sendiri merupakan sebuah sistem aturan yang diterapkan pada siswa kelas 6 untuk mengubah tingkah laku siswa ke arah yang lebih positif. Hal ini tentu saja sejalan dengan pendapat Boston tersebut, bahwa unsur utama dalam belajar adalah adanya perubahan pada diri seseorang. Maka, dapat disimpulkan bahwa perang bintang memfasilitasi proses belajar peserta didik. Nah, kemudian, apakah perang bintang sendiri dikatakan memenuhi karakteristik pembelajaran yang berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi sendiri merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Pada bagian sebelumnya, dijelaskan oleh penulis bahwa terdapat beberapa aturan yang sering dilanggar oleh siswa. Tentu saja, setiap siswa memiliki pelanggaran aturan yang berbeda-beda, atau bahkan ada siswa yang sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran. Namun, perang bintang sendiri dapat memfasilitasi proses perubahan perilaku yang beragam tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perang bintang memenuhi kriteria pembelajaran berdiferensiasi. Untuk lebih memahami perang bintang, berikut adalah deskripsi pelaksanaannya. Penulis sebagai guru pada awal tahun ajaran membuat papan reward terlebih dahulu. Selanjutnya, penulis dalam menerapkan aturan perang bintang akan melaksanakan kontrak belajar, di mana peserta didik dan penulis sebagai guru melakukan kesepakatan mengenai aturan di kelas, di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Selanjutnya,
penulis sebagai guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang heterogen. Kemudian, penulis memberitahu peserta didik mengenai konsekuensi aturan yang telah dibuat, yaitu peserta didik yang mematuhi aturan akan mendapatkan bintang dan berkontribusi pada kelompoknya. Sedangkan, bagi peserta didik yang melanggar aturan akan mendapatkan hukuman berupa pencabutan bintang milik kelompoknya. Kemudian, setiap hari di akhir pembelajaran, penulis akan melakukan pengadilan, yaitu peserta didik dapat melaporkan temannya yang melanggar aturan, baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat dengan disertai bukti atau saksi. Kemudian, guru akan mencabut bintang peserta didik yang melanggar. Nah, selanjutnya setiap bulannya penulis sebagai guru akan memberikan hadiah pada kelompok terbaik. Kelompok terbaik adalah kelompok yang mendapatkan jumlah bintang paling banyak di akhir bulan. Dan terakhir, anggota kelompok akan diganti setiap bulannya. Nah, lalu apakah ada dampak praktik baik bagi peserta didik? Praktik baik yang dilakukan oleh penulis sebagai guru memiliki dampak positif bagi peserta didik. Adapun dampak positif tersebut diantaranya adalah yang pertama, siswa menjadi lebih disiplin dalam penggunaan atribut sekolah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah siswa yang memakai atribut lengkap berdasarkan jurnal harian kelas. Sebelum dilaksanakannya kegiatan perang bintang, jumlah siswa yang memakai atribut lengkap itu hanya 35%. Sedangkan setelah dilaksanakannya perang bintang, siswa yang memakai atribut lengkap naik sebanyak 100%. Yang kedua adalah siswa menjadi lebih santun dalam berbicara. Berdasarkan penilaian teman sebaya yang dibagikan oleh penulis, sebelum dilaksanakannya kegiatan perang bintang, persentase siswa yang berbicara kasar itu sebanyak 93%. Namun setelah dilaksanakannya kegiatan perang bintang, persentase siswa yang masih berbicara kasar itu sebanyak 63%, sehingga mengalami penurunan sebanyak 30%. Yang ketiga, siswa yang sering mengejek teman juga berkurang. Ini dilihat sebelum dilakukannya kegiatan perang bintang, persentase siswa yang mengejek temannya itu sebesar 87%. Sedangkan setelah dilaksanakannya kegiatan perang bintang, persentase siswa yang suka mengejek teman itu menurun hingga 47,05%. Yang keempat adalah menurunnya jumlah siswa yang berkelahi. Sebelum dilaksanakannya kegiatan perang bintang, siswa yang sering berkelahi itu sebanyak 64%. Sedangkan setelah dilaksanakannya kegiatan perang bintang, siswa yang suka berkelahi itu ada di 41%. Artinya terjadi penurunan persentase sebesar 23%. Dan yang terakhir, siswa menjadi membiasakan diri untuk minta izin saat mau pinjam barang. Nah, hal ini dibuktikan dengan penilaian teman sebaya yang dibagikan oleh penulis. Nah, di sini sebelum dilaksanakannya kegiatan perang bintang, persentase siswa yang suka meminjam barang itu sebesar 29%. Sedangkan setelah dilaksanakannya kegiatan perang bintang, persentase siswa yang suka meminjam barang tanpa izin itu menurun hingga 17%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perang bintang dapat mempengaruhi perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Demikian kisah pengalaman terbaik penulis saat mengajar di kelas 6. Penulis harap dapat memberikan inspirasi bagi seluruh guru yang menyaksikan. Sekian, salam inspiratif.